lagi sama aku dan Eyang di sini. Eyang udah cerita sedikit tentang Eyang ke Payakumbuh ya. Iya, Nah, itu kesananya naik apa ya? sananya naik perahu. Adanya cuma perahu, tidak naik pesawat. Jadi naik perahu, naik di Semarang. Jadi saya dari Muntilan ke Semarang kan. Iya. Nah, juga Kang Sen sama teman saya yang dari Solotigo itu di Semarang. Nah, dia tinggal di saudaranya di Semarang. Saya juga sambil menunggu perahunya itu juga tinggal di saudara saya di Semarang, yaitu di rumah yang tadinya itu waktu Jepang datang itu serumah di Muntilan itu yang saya ceritakan itu orang jadi anaknya Pak D itu sudah pindah lagi ke Semarang. Dia sudah kerja di suatu apa ya, kerjanya di suatu toko jadi situ. Nah, di Semarang itu saya tinggal di tempat dia. Rumahnya di Semarang itu di Atmo Dirono. Nah, sampai di Semarang saya 3 hari sampai nunggu dengan teman-temannya itu dan nunggu kapalnya itu berangkat. Setelah sampai di sampainya di Padang. Bukan naik kapal, naik sepur. Oh, naik kereta. Naik kereta. Terus menuju ke Jakarta. Karena tiket perahu yang ke Padang itu oleh pemerintah sudah disediakan di Jakarta. Jadi saya tidak usah beli, tinggal ngambil saja waktu itu. Jadi saya harus berhenti di Jakarta. Itu. Nah, jadi saya naik kereta ke Jakarta. Naik keretanya ke Jakarta itu kalau tidak salah nggak bayar. Soalnya yang jadi kondekturnya itu adiknya suami Mbak Yu saya itu. Sudah kenal jadi. Iya. Sampai Jakarta turun. Nah, lalu terpaksa kan nginep di Jakarta. Nah, nginep di Jakarta disarankan oleh saudara saya Mas Dul supaya nginep saja di tempat anaknya di Jakarta itu, di Kebon Sirih namanya. Anaknya itu jadi tentara bagian kendaraan-kendaraan itu. Jadi disuruh nginep di situ saja sambil nunggu si pahutnya. Kapalnya itu namanya pahut. Itu berangkat. Saya tunggu di situ sampai 3 hari. Saya nunggu di situ itu, di rumah dia itu. Nah, kalau teman saya Cahyono itu di tempat lain, saya nggak tahu di mana dia. Oh, nggak jadi satu. Nggak jadi satu. Dia juga di tempat saudaranya. Nah, yang anaknya Mas Dul itu yang perempuan. Jadi dia kalau manggil saya Pak Le, ya kan? Iya. Saya manggil bapaknya di Mas Kamas, ya. Saya manggil Pak Le itu. Itu punya anak masih kecil, masih umur 3 tahunan, 4 tahunan begitu. Namanya Gunawan anaknya itu. Nah, karena waktu itu lebih nyaman dan lebih enak itu orang itu kalau berpakaian pandu. Ya kan? Iya. Kan banyak orang menolong di mana-mana, naik apa-apa gratis. Jadi saya selalu berpakaian pandu sama teman saya itu. Nah, jadi si gundul saya undang gundul itu naik undang aku Mbah Handu, Mbah Handu, Mbah Pandu, Mbah Handu, Mbah Handu. Terus dari situ berangkat diterke juga sama itu. Saya ke sana itu membawa sepeda. Ke Payakumbuh. Iya, saya bawa dari Muntilan sepeda itu. Jadi naik kereta juga bawa Oh iya. Nah, selama nunggu di Jakarta 3 hari itu
sepedaan terus keliling-keliling kota saya sama teman saya itu. Ada kebun binatang ke mana-mana itu. Naik sepeda. Nah, sepeda saya waktu itu sepeda perempuan bagus, tromol lagi. Nah, terus karena itu gerendel kan banyak Iya. barang-barang karena dia itu bagian kendaraan, jadi saya ke tempat naik perahu itu apa? Pelabuhan. Ke pelabuhan itu diantar sama pakai truk gitu ya. Wes, terus berangkat 3 hari sampai di Padang itu. Jadi lewat kono dari Jakarta ke barat terus itu, baru belok ke utara. Jadi menyusur pantai Sumatera ini jalannya, maka lama sampai 3 hari. 1 hari baru sampai ke Bengkulu. Kok Bengkulu? Krui, ya Krui kan itu Krui. Iya ya. Nah, Krui itu. Wah, tapi karena keluar dari Jakarta masuk ke Samudra India itu, yang tempat itu namanya Tanjung Cina. Ombaknya besar, kapal pautnya kecil, jua digoleng ini. Saya mabuk setengah mati, mutah-mutah terus nggak bisa makan. Enaknya cuma kalau tidur saja. Terus sampai pening sini, sehingga nggak makan nggak apa. Baru berhenti di Krui itu baru mari. Begitu berhenti ya mari, aduh, pening-pening itu. Nah, dari Krui sampai Bengkulu terus sampai sana itu sudah tenang, yang artinya sudah laut Ombaknya nggak tenang. gede. Terus sampai di Padang. Sampai Padang yang menjemput siapa? Nah, sampai Padang di sini, Yun, kemana ini? Orang yang jemput. Kita berdua. Lalu sampai Padang, Saredini, saya itu orang Katolik. Saya gitu nong ke Uskupan Padang, laporan nong kono. Kadang nginep nong pasturan wae. Nah, terus pergi ke pasturan itu. Nah, di situ diterima oleh Romo, tapi Romonya bukan uskupnya, Romo Itali. Lupa saya namanya itu. Itu dari pelabuhannya jauh nggak ya? Di gerejanya? Iya. Enggak, malah di depan gereja itu pantai kan. Oh, Jadi dekat situ berarti. Jadi ini gereja, terus ini jalan, sini pasir, terus pantai sana. Oh. Jadi tidak kan tapi dari pelabuhan tempat turun itu ya agak jauh. Kan tempat turun namanya di sana itu kan Teluk Bayur kan. Itu dari Teluk Bayur sampai ke Padang itu naik kereta api khusus yang memang dari pelabuhan ngangkut ke kota itu. Nah, di situ laporan, oh iya iya iya. Sekarang lalu tidur di mana? Enggak ada. Terus kalau dia perintah kalau Gus Sopo nanti Romo juga golek penginapan sing bayar ya dhek. Saya jadi itu dibawa ke penginapan itu 2 hari, terus naik dari situ juga naik kereta api sampai ke itu Payakumbuh itu, padahal jauhnya dari Padang Payakumbuh itu padahal 100. Piro sedina sewengi ora glaruan. Naik kereta api kan di sana pegunungan. Jadi kereta api ini belok. Jadi rindik kayak cok. Naik kereta api di sana. Terus naik kereta api turun di Bukit Tinggi. Sampai di Bukit Tinggi, terus laporan lagi karena saya orang Katolik kan. Karena wajib wong Indonesia itu kalau pergi kemana-mana ada wong Katolik nang dinding itu kudu lapor ke pastoran. Iya, ke pastoran. Saya juga lapor ke
Pasuruan itu. Nah, di Bukit Tinggi saya nginep di penginapan. Terus dari Bukit Tinggi naik kereta api lagi sampai ke Payakumbuh itu sekitar 30 kilometer ya. Masuk ke dalam lagi. Sampai situ, waduh, jenoni sopo ya. Ya, lapor ke kepala sekolahnya. Sekolahnya udah diberitahu. Mungkin kalau mau ada itu guru sudah diberitahu oleh pemerintah kalau mau dapat guru itu. Malah saya kan tugas saya tidak di SMP, tapi karena saya di lulusan teknik lalu juga ditempatkan di sekolah teknik di Payakumbuh itu. Nah, kalau teman saya di SGB, tugasnya mengajar di SGB. Nah, dia itu lapor nginep di tempat kepala sekolahnya, dia kepala sekolah SGB, orang dari Medan, bukan orang situ. Terus saya lapor ke kepala sekolah saya, orang situ, namanya Sultan Sati, Nurul Sultan Sati namanya. Nah, sampai situ lapor kan, maksudnya mau tinggal di situ kan, dia tinggal di kepala sekolah sana, saya tinggal di situ. Tapi kepala sekolahnya itu, waduh, adat orang di sini itu di rumah itu enggak ada anak Joko laki-laki itu tidur di rumah. Terus gimana? Nah, lalu gimana? Nah, dulu katanya mau menerima. Iya, saya kira dulu saudara itu perempuan. Loh kok iya? Iya, Yunarius. Ya, Januarius itu dia moco Yunarius. Jadi nama Yunarius itu nama perempuan. Akhirnya, lalu oleh si kepala sekolah yang teman saya itu, saya diterima di situ juga. Jadi berdua di sana. Berdua di situ sampai beberapa hari. Nah, terus disarankan itu di Pasturan ada, di sana ada sekolah TK, ada penjaganya, juga ada beberapa kamar atau di sana tuh yang pokoknya bongso gudang barang untuk kulit. Terus saya ngomong sama yang dipasrai ngurus rumah itu, karena pastornya nggak ada. Pastornya itu minggu pisan baru datang dari Bukit Tinggi. Nah, boleh. Nah, tinggal di situ sementara. Bilangnya sih kepada orang itu, boleh tapi sementara karena di situ ada sekolahan, sekolah itu, sekolah TK itu. Tapi kok golek, waduh, kok angel banget. Akhirnya terus cari di tempat lain, dapat. Lalu tinggal di situ menjadi guru. Dia menjadi guru Di SGB. SGB, tetapi setelah tugas 2 tahun dia lalu mendapat tugas belajar ke Bandung. Saya ditinggal sendirian di situ. Kegiatan saya di situ menggereja. Jadi oleh uskup lalu saya ditugasi untuk menghimpun umat Kristen di situ. Lalu saya anak-anak mudanya itu saya kumpulkan jadi satu. Saya beri suatu organisasi Katolik yang namanya Regio Maria. Saya pimpin situ. Terus ya melatih miskinar kalau ada misa. Kalau ada misa saya juga melayani romonya yang menunjukkan misa itu. Akhirnya malahan kedatangan romo dari Inggris. Romo dari Inggris ini ditugaskan untuk, dia kan romo yang romo eksis di situ. Dulunya nggak ada romo, tapi karena ada romo Inggris itu, lalu dia ada romonya di Pasturan itu. Nah, saya diberi tugas untuk mengajar dia bahasa Indonesia karena dia belum bisa bahasanya. Saya disuruh mengajar bahasa Indonesia.
Tapi Kanjeng Rama gelis pinter. Gelis iso aku ya gumun lho bisa. Nah, mengapa saya disuruh? Karena pengantarnya bahasa Inggris. Saya kan bisa bahasa Inggris. Nah itu. Jadi bisa menang. Jadi Bisa komunikasi. komunikasinya dengan bahasa Inggris itu 4 bulan. Ngajari bahasa Indonesia. Iso deh bisa. Wis iso prik ngono. Tetapi Romo itu oh ya, didatangkan dari sana itu karena di Eropa, di Inggris itu dia pilek wae. Kalau udara dingin gitu. Terus disarankan kalau pergi ke negara yang udara panas mesti mari. Mana jelek kono kuwi. Lantas setelah dia bisa, terus datang lagi Romo, namanya Romo Lorenzolini. Kuwi ya Romo esih kuwi asal saka Itali tapi ora saka Inggris. Sing saka Inggris dipindah nang ngendi kae, nang Padang meneh. Terus kono diganti Romo kuwi. Romo saka Itali Romo Padang. Tapi dia sebelum ke situ sudah belajar dulu bahasa Indonesia di Padang itu. Lorenzolini. Romonya aktif. Sregep ngopeni ke umat dina ditiliki ngono sekolahan-sekolahan di anu pelajaran agama jan giatnan ape. Nah, tiap misa itu saya yang disuruh menemani misa. Dia tidak mau sendiri jadi sebagai misdinan tapi tidak boleh misdinan nang kono, deh. Nang sampinge. Jadi samping Di sampinge terus dadi mindahke apa kae nemben kan ngendakku pindah-pindah ngono. Akhirnya sampai datang kono kuwi dianake negara PRRI jenenge sing diserbu karo Jakarta mergo budhe memisahkan diri dari Republik Indonesia. Jadi aku nyuruh lunga saka kono padahal waktu itu ya tidak tahu kan. Memang saat itu sudah genting bahwa di Padang mau diserbu. Nah, sebelum diserbu itu kan lantas putus hubungan dengan Jakarta, apapun juga diputus. Begitu kan pemerintahannya. Jadi ikut pemerintahan PRRI itu. Nah, sehubungan dengan itu, waktu itu saya itu oleh Komandan Pangkalan Udara di sana, di Tabing namanya, saya dipasrai untuk mendirikan pandu udara. Di Payakumbuh. Di Payakumbuh itu, karena dia tahu bahwa saya pandu. Nah, saya dengan temannya itu gitu. Nah, saya mengajar bagian kepanduannya, adapun bagian kedirgaannya itu dia. Jadi saya masuk di situ menjadi pandu udara. Tadinya pandu Katolik. Jadi pandu udara itu. Nah, sehubungan dengan itu, lalu ada persiapan dari pemerintah daerah itu untuk berjaga-jaga nanti kalau diserbu. Nah, saya masuk ke kelompok PMI, menolong orang yang itu sering latihan dan sebagainya. Itu kegiatan saya di situ. Di samping mengajar, di samping kegiatan gereja, tapi yang terbanyak ya kegiatan gereja itu. Saya punya kenalan dalam kepanduan itu. Dia perempuan, kerjanya di PDK Kabupaten, anak Jawa. Nah, pada suatu waktu dia minta saya sudah waktu sudah genting, hubungan komunikasi pemerintahan putus, gaji ora medun. Nah, maka oleh PDK itu ditugasin untuk mengurus ke Padang mengenai
gaji-gaji guru-guru di situ itu. Nah, saya disuruh nemani nganter. Ya, mau naik bis. Wah, bisnya sudah nggak berangkat, sudah nggak sampai ke Padang gitu. Lalu apa ya? Kereta api yang ada. Terus ya sudah naik kereta api, terus naik kereta api ke Padang. Jadi saya tugasnya hanya mengantar dia itu. Jadi ya nggak bawa apa-apa ya, nggak bawa salin tok, baru duit. Ternyata kereta apinya itu pun juga sudah tidak bisa masuk ke Padang. Sudah kira-kira kurang di suatu halte gitu, kurang 6 kilometer kayak itu. Jadi di Padang itu sudah mau diserbu, kapal-kapal perang dari Jakarta sudah pada datang ke situ. Ada 2 kapal itu. Nah, akhirnya ada orang bisa itu ikut, anak ada mobil jeep, dia membawa beras mau ke Padang, itu bisa ikut dia. Terus aku melu kuwi, terus masuk ke Padang, menginap di tempat kakak dia. Kakak dia di Padang itu menjadi wartawan. Itu rumahnya juga dekat pantai, nginep di situ. Baru saja datang siang hari, malam hari, wah sudah dibom dari kapal itu, mortir-mortir masuk ke kota Mulai itu. perang gitu ya. Iya, jadi lewat di atas, karena ini rumah ini antara kota dengan pantai, kan kelihatan itu. Jadi bengi itu jam 11 itu ya, suaranya itu wara 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 wara. Angger sing angger ewer-ewer ngono cedak. Nek tiba wara wara wara. Waduh. Terus aku ndelik nang kebon. Wis diserbu dari Padang. Diserbu dari Jakarta. Sampai siang, sampai pagi. Jadi saya tinggal di situ sampai aman. Mau kembali ke kota bumi, ke Payakumbuh, nggak bisa. Lalu tinggal di situ. Wah, lalu gimana ya? Lalu saya lapor ke pasturan. Saya guru dari itu, saya tinggal di mana? Di sana. Ya sering-sering datang, ada gereja. Aku sering rono. Nah, rono kan untuk suguhan. Ya kalau orang Mones saya kenal wayang kuwi. Lalu gimana? Saya ya mau, entah ini Romo apa bisa pulang sana apa tidak ini. Bareng wis pendudukan sing tentarane PRRI ku wis padha mlayu, tentarane saka Jakarta wis menduduki kono, wis ikut dadi pendudukan kan. Terus ada dari KMK jenenge, pemerintahan tentara itu. Pokoknya semua pegawai lapor ke KMK. Nah, terpaksa aku melapor, bareng lapor ngono. Terus lalu gimana saudara selama ini, apa mau tunggu di sini sampai nanti bisa pulang ke Payakumbuh, atau mau pulang saja ke Jakarta, pindah? Terus saya pilih, nah kalau ke Payakumbuh kapan tuh? Ya nggak tahu, namanya perang kok. Waduh, tapi aku nak mulai barang-barangku, apa-apaku nang kono, aku menggawa sak tapi ya semulai lah nekat. Nah itu nanti saya milih ini, kembali saja. Ya sudah, nanti saya kasih surat ini, besok 3 hari lagi mau ada KKO yang pulang ke Jakarta. Kamu saya ikutkan perahunya ini bawa suratnya nang Teluk Bayur. Terus saya ke Teluk Bayur, melu kuwi kapal kuwi
kan saka kono tekan Jakarta kan 3 dino. Nah, nalika kono njero kapal kuwi waduh. Tapi ono kancane juga wong-wong Jawa juga sing nang kono sing do melu juga. Nah, selama itu aku ki kok dicedhaki anggota KKU kuwi. Kenal-kenalke nang ndi kan ora ana tempat tidure. Nyodek ngono, nglogor. Aku ora ndek apa-apa kan. Dia welas karo aku. Sudah nganu tidur di tempat saya. Jadi sama kakaunya itu. Iya, dia ngalah tidur nang kancane. Nah, kita dengan mari kakak kuwi tidur nang kono, malah mangan barang nang kono. Kuwi dadi malah kenal apik karo dhek iki. Asale saka Solo. Jadi pernah aku wis tekan Jawa, tekan Yogya kae dhek kirim surat karo aku saka Solo kuwi. Jadi Nah, Eyang di Payakumbuhnya berapa lama itu? jadi agresi itu kan tahun 48. Kan tadi ke Enggak. Payakumbuhnya tahun 51. 51. Terus tahun 56 diserbu itu. Dari 51 sampai 56. Sekitar 3,5 tahun. Sebab 51 ronone kan wis akhir. November kan isan. Oh iya. Iya dah. Wis akhir. Terus diserbu kaya bulan apa ora ngerti aku. Ning kayaknya 3,5 tahun. Jadi 2 tahun di sana sama-sama teman saya, lalu tambah 1,5 tahun saya sendirian di sana, lalu pulang itu. Nah, sudah itu dia tanya, nanti sampai di Jakarta, lalu kemana Anda? Wah iya iya. Terus kali anakku nongoni makai, Oh iya. sing kebun sirih mau. Nah, lantas saya, mau nginep di kebun sirih nomor 4. Oh iya, barang medun aku diantar karo dhek kuwi. Tekan kebun sirih nomor 4 kuwi. Nah, di situ sambil saya lapor ke PDK. Setelah lapor ke PDK, lalu mau kembali sana kamu lah. Wah, ya mengajar di anu nang dino Bandung mau ngendikane. Ngajar di Bandung. Waduh, di Bandung saya nggak punya saudara ini, Pak. Kalau bisa di tempat saya aja di Muntilan. Muntilan. Wah, di sana di Muntilan nggak ada sekolah negeri. Yang menengah SMP ya ngono. Yang ada SD itu, saudara kan dari SD ya. Yang ada SD itu di Kanisius. Oh ya sudah, nanti saya kasih surat tugas mengajar diperbantukan di sekolah Kanisius di mana saya sekolah dulu. Balik lagi. Nah, di situ lantas saya buat surat itu pulang, terlapor ke sekolahan, wis boleh nang omahe, wah Suhar pulang. Ning ra nggo apa-apa, ora apa. Terus ngajar di situ di SD itu sambil nunggu surat keputusannya. Tadi kan baru surat tugas, tapi apa ya, surat keputusan itu belum dibuat. Setelah sebulan saya urus ke Jakarta surat keputusannya itu. Saya urus dapat. Baru dari surat keputusan itu baru dapat diajukan untuk gaji. Nah, sebelumnya itu dibantu oleh sekolahnya itu. Terus ya, tadi guru nang Muntilan, guru SD, tetapi bukan bagian praktek-praktek ini, tapi bagian eksak, artinya bagian ilmu-ilmu itu. Teorinya gitu ya. Teori-teori itu. Ya ada, terutama di situ saya mengajar bahasa Indonesia karena oleh kepala sekolah saya, wah ini sekolah Sumatera mesti pinter bahasa Indonesia. Lalu saya disuruh mengajar bahasa Indonesia terutama. Tapi yang lain ada macam-macam lah pelajaran. Ini kalau hidup di Muntilan, rumah di Kenatan. Dibalik lagi ya. Balik lagi dengan kegiatan-kegiatan gerejani MKI, Muda Katolik Indonesia. Waktu itu pokoknya zaman perjuangan, jadi apa-apa perjuangan itu.
itu menggereja, melu kongregasi Maria, melu STD iki Sunarti sing dalem gaweane nata nek ana perayaan kuwi gawe-gawe altar, gawe iki. Mereka kan sekolah teknik kan, maku-maku lah itu. Dilalah kepala sekolahnya juga kepala sekolahku mbiyen. Masih sama. Nalika sekolah kono kuwi. Saya lama juga ini Pak Sabariman dia laporan karo keluarganya, wah aku itu guru biyen sekolah kene jenengane Suhardi, biyen nalika sekolah dia pinter, ijazahnya nomor 1 sak kenatan. Nah aku gandeng aku ya dadi pandu barang kegiatan meno-meno bareng karo dhek kan, dhek jadine yo raket karo aku kuwi si Pak Sabariman. Nah kemudian kepala sekolahnya sing bagian bangunan ku jenenge Pak Karmo. Pak Karmo kuwi ndilalahi dadi suamine Mbak Kartini. Mbak Kartini kuwi adine Mbak Yu Carik. Kenatan kuwi mau. Dadi yana hubungan sedulur juga kuwi. Kancaku ngajar ekstra jenenge Pak Ngadiso. Pak Ngadiso kuwi ya asale saka Klaten. Kuwi dadi suamine adine Mbak Kartini kuwi. Masih Jadi nyambung-nyambung. oke, dadi penak nih. Terus urip nang Muntilan kuwi sampai pindah rene. Itu jadi pengalamannya Eyang dari Muntilan ke Payakumbuh. Saiki Muntilan Muntilan meneh. lagi gitu. Sekian, terima kasih.